kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak saat seminar aktualisasi, masukan dan saran. Semoga bisa membangun kegiatan aktualisasi saya. Minta saran dari Bapak sebelum saya melaksanakan kegiatan aktualisasi, mungkin ada masukan dan saran untuk saya. Kebetulan judul aktualisasi saya membuat pojok baca, mading, serta perpustakaan digital. Dan insya Allah juga saya akan memanfaatkan perpustakaan sekolah, Pak, menghidupkan kembali lagi. Bagaimana Bapak untuk saran dan masukan untuk saya? Tolong waktu aktualisasi kan banyak perbaikan. Tolong udah diperbaiki kan? Sudah itu, Pak, sudah direvisi. Kalau sudah direvisi, sudah perbaikan, sekarang atur gerakan berikutnya satu demi satu, langkah demi langkah. Tolong dalam pelaksanaan ini, karena pekerjaan kalian itu tidak bisa dikerjakan sendiri, tolong mencari tim bantuan. Ada yang perlu mengangkat ini, mengambil ini. Mungkin pojok baca itu kan tidak rendah semua, ada yang di atas, ada yang di atas. Tolong membuat tim kerja agar pelaksanaan itu berjalan dengan lancar. Apalagi yang perpustakaan itu membutuhkan banyak pekerjaan. Itu minta bantuan buat tim. Nanti kami tambahkan kegiatan-kegiatan. Kalau sudah dimulai, kami akan pantau sehari-hari dalam pelaksanaan. Di samping di sini, nanti kami akan pantau di tempat-tempat tersebut. Itu yang saya sampaikan. Gitu, terima kasih. Baik Pak, berarti langkah pertama saya buat tim kerja dulu ya Pak? Iya. Saya mau izin Pak, nanti kelasnya saya ada sedikit saya tempel mengenai literasi sekolah, kelas gitu ya Pak ya? Iya. Jadi saya buat kelasnya. Nah, untuk kegiatan literasi sekolah ini, literasi kelas 3E khususnya, nanti saya akan melaksanakan 3 tahap Pak. Jadi yang pertama tahap pembiasaan dulu, karena mungkin kan sebelumnya belum ada pojok baca di kelas saya. Jadi saya nanti akan melakukan pembiasaan sama anak-anak murid saya. Lalu yang kedua tahap pengembangan. Jadi nanti mungkin ada satu gagasan dari anak-anak, misalnya setelah membaca, dari situ nanti kita bisa melihat pengembangan dari anak-anak masing-masing, ada perkembangan atau tidak dari kegiatan aktualisasi saya. Terus yang terakhir nanti ada tahap pembelajaran, jadi kayak pembiasaan literasi juga. Dalam sebelum pembelajaran ada 15 menit membaca, non akademik maupun akademiknya gitu. Dan kerja, Ya, silakan sayangnya berbesar, lakukan dengan baik dengan matang, program bikin kerja, lakukan satu demi satu, langkah demi langkah. Nanti tetap saya pantau. baik, siap Pak, terima kasih. Ya. Yang terakhir Pak, izin saya setelah ini mau langsung berdiskusi dengan tim kerja. Apakah saya boleh minta bantu itu Pak? Boleh, silakan. Dari Bapak mungkin ditunjuk. Bisa nanti pertama satu penemui namanya Atau dari kelas 3 ya Pak? Oh iya, dia pilih dulu. Nanti kalau kurang saya tambahin. Jadi saya tambahin kurang. Terima kasih banyak ya Pak atas saran dan masukannya untuk saya. Iya. Semoga bisa membangun kegiatan aktualisasi saya Amin. lancar. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih rekan-rekanku atas waktunya. Saya di sini mau menyampaikan tentang mekanisme prosedur aktualisasi saya nanti. Nah, judul yang saya aktualisasikan nanti tentang peningkatan minat membaca dengan metode Mapoba Pusdi. Mapoba Pusdi itu akronim dari mading, pojok baca, dan perpustakaan digital. Tahapannya itu nanti yang pertama saya persiapan program literasinya itu menyiapkan alat-alat dan bahan. Nah, nanti kan saya membuat pojok baca, berarti nanti saya menyiapkan buku-buku, alat-alat untuk membuat pojok baca di kelas saya nanti. Nah, nanti saya berharap tim kerja yang sudah dibuat oleh Bapak Kepala Sekolah bersama guru semua nanti saling mengerti
saya ya. Terima kasih atas bantuannya nanti selama pelaksanaan aktualisasi nanti. Terus nanti setelah persiapan alat dan bahan, saya nanti minggu keduanya pertemuan aksarnya mendesain Mapolba Pusdi. Jadi nanti setelah alat-alat bahan sudah terkumpul, saya membuat desain dari pojok baca. Nanti mungkin dari teman-teman ada masukan desainnya bagaimana bagusnya, biar sesuai kondisi kelas kita memungkinkan gitu, dengan yang biar tertata pojok bacanya, biar bisa anak-anak juga leluasa untuk membaca di kelas gitu. Nah setelah itu sambil berjalan saya nanti akan membuat perpustakaan digital juga. Jadi nanti sambil berjalan persiapan pojok baca dan mading dibuat di kelas, saya sambil membuat persiapan perpustakaan digital. Mungkin saya ini Bu, untuk itu kan ini banyak ya kegiatannya. Iya. Terus untuk ketika di kelas itu kan di kelas ini masuk ke dalam pembelajaran atau untuk mengisi waktu ketika istirahat. Nah ini tuh untuk kegiatan literasi ini bisa dilakukan kapan saja. Ketika istirahat boleh digunakan saat istirahat, anak-anak boleh tidur untuk pojok baca. Terus saat di sekolah misalnya sebelum belajar ada kan yang literasi dulu, kita usahakan nanti 15 menit sebelum belajar ya pembiasaan dulu. Di samping Setelah itu kalau misalnya ketika ibu ngasih tugas kan Biasanya selesai duluan dikasih paus. Hasil diskusi bersama tim kerja program literasi. Yang poin pertama, lakukan pembiasaan 15 menit sebelum belajar. Lalu yang kedua, manfaatkan pojok baca sebagai mengisi waktu luang anak-anak saat sudah menyelesaikan tugas di kelas. Lalu yang ketiga, koordinasi dengan penanggung jawab perpustakaan. Yang keempat, berikan tugas peserta didik yang mendorong minat untuk mencari jawaban dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Lalu yang kelima, kenalkan kembali bagian penyimpanan jenis buku-buku di perpustakaan agar peserta didik dengan mudah mencari referensi. Lalu yang keenam, sosialisasikan ruang perpustakaan sekolah pada peserta didik. Yang ketujuh, mading usahakan berkaitan dengan tema pembelajaran yang sedang diajarkan. Yang kedelapan, setiap dekorasi mading dan pojok baca usahakan sebagai kebermanfaatan literasi peserta didik.